Ya, pemirsa, penerimaan pajak di bulan Agustus 2023 telah mencapai 1.246,97 triliun rupiah atau sekitar 72,58% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak masih ditopang oleh pajak penghasilan non migas yang menyentuh 708,23 triliun rupiah atau 81,07% dari target. Kami telah mengumpulkan 1.246,9 triliun rupiah. Terdiri dari PPh non migas 708,23 triliun, ini adalah 81% dari target, naik 7% dari tahun lalu. PPN dan PPNBM mencapai 447,58 triliun atau 64,2% dari target, ini naik 8,1% dari tahun lalu. Sedangkan untuk PBB yang sebesar 11,6 triliun dan PPh migas 49,51 triliun, kedua-duanya mengalami kontraksi. Untuk PPh migas, kontraksinya adalah sebesar 10,58%, meskipun sudah mencapai 80,59% dari target penerimaan PPh migas. Ini karena kita lihat harga minyak yang tadinya menurun cukup tajam, meskipun pada beberapa minggu atau bulan terakhir terjadi kenaikan lagi harga minyak. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan kinerja penerimaan negara dari sektor pajak telah mencapai 72,58% dari target yang ditetapkan. Komponen penerimaan negara dari sektor pajak terdiri dari 4 sektor, yaitu pajak penghasilan non-minyak dan gas, PPh non-migas, pajak penambahan nilai PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, kemudian PPh migas, serta pajak bumi bangunan atau PBB dan pajak lainnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan penerimaan pajak pada tahun 2023 akan melebihi target anggaran pendapatan dan belanja negara, mencapai 1.818,2 triliun rupiah. Adapun target APBN membidik raihan pajak sebesar 1.718 triliun rupiah hingga akhir tahun 2023. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, strategi pemerintah kejar target pajak 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Dwi Astuti. Beliau adalah Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Ya, halo, selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Bu Dwi Astuti. Langsung saja kita akan review nih terkait dengan kinerja penerimaan negara dari sektor pajak Bu di sepanjang tahun 2023 ini, seperti apa sih kondisinya? Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, bahwa sampai dengan Agustus, penerimaan pajak itu sudah mencapai 72,58%. Ini sebetulnya menandakan bahwa target penerimaan pajak kita ini masih on the right track, maksud saya penerimaannya on the right track, dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Menteri, mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun kita bisa mencapai sesuai yang ditargetkan. Karena ini sudah tercermin, walaupun sebetulnya ada moderasi penerimaan. Ini dilihat tercermin dari harga-harga komoditas yang mulai menurun, kemudian situasi ekonomi dunia yang belum juga sepenuhnya pulih. Tapi dari sektor penerimaan dalam negeri lainnya, ini kita masih cukup optimis bahwa sampai akhir tahun kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Dari sisi penerimaan pajak kan tercatat 1.246,97 triliun begitu ya per Agustus 2023, 72% begitu dari target. Nah, ini bagaimana potensinya begitu? Anda melihat apakah sudah sesuai harapan dari teman-teman Ditjen Pajak begitu, atau sudah di atas ekspektasi sih sebenarnya? Kami tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah di atas ekspektasi, tapi kalau melihat dari perjalanannya, ini diharapkan bisa on the right track, dalam artian bahwa kalau sekarang sudah mencapai 72,58% sampai dengan bulan Agustus, sehingga masih terdapat sekitar 5 bulan ke depan. Harapannya dalam 5 bulan ini kita misalnya rata-rata 8% saja per bulan, itu kita bisa 100% pada di akhir tahun. Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa walaupun misalnya katakanlah terjadi moderasi penerimaan, walaupun bagaimana pertumbuhan penerimaan kita tidak seperti tahun lalu yang di atas 2 digit gitu ya. Sekarang penerimaan sudah
single digit, tetapi pertumbuhannya masih on the right track dan diperkirakan pada akhir tahun itu bisa mencapai target yang diharapkan. Karena ya silakan. Ya, dari sisi kinerja penerimaan pajak Anda melihat bagaimana trennya? Apakah ini semakin membaik dari tahun ke tahun? Kalau dibandingkan tentu saja kita tidak bisa membandingkan dengan kondisi yang di tahun lalu. Karena walaupun misalnya tahun lalu itu kondisi COVID masih terasa, tetapi harga komoditas dunia itu melambung tinggi dan itu sangat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia pastinya. Nah sekarang ini kan harga komoditas dunia sudah termoderasi sehingga kemudian ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi dalam hal ini. Betul. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kontraksi itu masih dalam batas toleransi, dalam artian pertumbuhan yang single digit ini diharapkan masih dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang sampai dengan akhir tahun sehingga tadi diharapkan penerimaan kita bisa tercapai. Kalau dilihat tadi kan penerimaan katakanlah migas sebetulnya yang merupakan sumber penerimaan utama itu masih baik sampai dengan bulan Agustus itu sudah 81% tercapai dari target 100% yang katakanlah itu sebesar 708,23 triliun. Sehingga masih ada 19% lagi yang harus dicapai dari mulai bulan September sampai dengan Desember. Kalau dilihat dari rata-ratanya, rata-rata pencapaian per bulan kita 8 bulan sampai Agustus 8 bulan itu tercapai 81%, artinya kan secara rata-rata 10% per bulan. Nah sehingga diharapkan sampai akhir tahun ini bisa kemudian juga yang dari PPh Migas ini bisa menutup yang penerimaan sektor lain yang misalnya katakanlah di bawah dari yang diharapkan. Baik. Sehingga kami masih optimis nantinya sampai akhir tahun. Itu dia, optimis masih akan terus terjaga. Nah, PPh non-migas ini yang masih menjadi kontributor terbesar begitu ya, Bu Dwi ya, untuk penerimaan negara. Betul. Itu mencapai 708,23 triliun begitu ya, 81,07% dari target. Nah, ini bagaimana? Apakah akan menjadi terus andalan penerimaan negara begitu di sepanjang tahun ini? Karena memang dari cakupan pengenaannya itu kalau untuk PPh non-migas ini lebih luas. Misalnya terdiri dari PPh pasal 21 untuk karyawan, kemudian PPh pasal 22 impor juga, pasal 23 ada ekspektasi transaksi gitu ya, kemudian ini setoran PPh pasal 25, 29 dari badan juga. Kemudian di sana juga ada PPh final yang juga ini tergantung dari transaksi ekonomi sebenarnya. Sehingga karena banyaknya variasi yang menjadi penopang dari PPh non-migas ini, kami masih sangat optimis lah. Karena PPh non-migas ini ditentukan juga oleh situasi ekonomi kita atau aktivitas ekonomi masyarakat. Dan sampai saat ini aktivitas ekonomi masyarakat masih terjaga cukup baik sehingga kami optimis. Yang menarik ini Bu Dwi, dari sisi penerimaan pajak pertambahan nilai PPN, kemudian ada pajak penjualan barang mewah PPNBM sebesar 447,58 triliun atau 64,28% dari target ini. Dan yang menarik adalah ini menjadi pertumbuhan tertinggi nih di antara komponen penerimaan pajak lainnya. Yang menjadi triggernya apa nih kalau kita lihat dengan penerimaan sektor pajak ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan PPN yang 1% ini juga merupakan awal yang baik ya untuk bertumbuhnya PPN ini. Terlebih mungkin ini kita menghadapi pemilu, ini banyak juga nanti belanja yang akan dilakukan misalnya oleh masyarakat, dan ini juga sedikit banyak nantinya akan menyumbang ke penerimaan yang PPN ini terutama. Yang ini ya, karena ada barangkali nanti bisa jadi belanja masyarakat juga akan meningkat menjelang pemilu ini, mungkin terkait dengan kebutuhan-kebutuhan menjelang pemilu lah. Nah ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan pajak. Nah karena ya memang ini kaitannya langsung nantinya dengan PPN. Baik, dan kita tahu pemerintah khususnya Kementerian Keuangan juga sudah menerapkan strategi reformasi pajak nih ya Bu ya. Ada implementasi NIK sebagai NPWP, kemudian ada ekstensifikasi wajib pajak segmen high wealth individual, kemudian juga ada implementasi core tax system dan juga pemanfaatan digital forensik. Nah sejauh ini seperti apa implementasinya dan apakah efektif nih akhirnya juga ikut membantu mendorong lagi peningkatan penerimaan negara?
Ya, halo. Baik, Ibu Dwi, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi melalui layanan Zoom begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya terkait dengan beberapa tadi langkah-langkah strategis yang sudah diterapkan Kementerian Keuangan begitu ya, untuk menyokong penerimaan negara tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kinerja APBN di tahun 2023 ini per Agustus 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, untuk pendapatan negara secara keseluruhan sudah mencapai 1.821,9 triliun rupiah atau sekitar 74% dari target yang sudah ditetapkan. Dan kalau kita lihat dari sisi pendapatan negara ini mengalami kenaikan 3,2% secara tahunan dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Sementara untuk belanja negara kita lihat itu sudah mencapai 1.674,7 triliun rupiah atau 54,7% dari pagu APBN 2023. Ini juga kita lihat tumbuh 1,1% secara tahunan untuk belanja negara. Sementara APBN di bulan Agustus 2023 juga mencatatkan surplus sekitar 147,2 triliun rupiah atau 0,7% dari PDB, dan keseimbangan primer di bulan Agustus tercatat 422,1 triliun rupiah. Dan berikutnya kita akan cermati penerimaan pajak untuk pergerakan Januari sampai dengan Agustus 2023. Ya, ini dia PPH non migas begitu ya, mencapai 708,23 triliun rupiah. PPH non migas menyumbang 81,07% dari target begitu ya, atau tumbuh 7,06%. Ini periode Januari sampai dengan Agustus 2023 untuk penerimaan pajak. Kemudian penyokongnya apa saja? Ada PPN, tadi ada juga PPN BM yang sudah mencapai 447,58 triliun rupiah atau sekitar 64,28% dari target. Dan kita lihat PPN dan juga PPN BM ini juga mengalami pertumbuhan positif naik 8,14%. Sektor-sektor penopang dari sisi penerimaan pajak kita ya. Sementara untuk PPH migas ini tercatat 49,51 triliun rupiah, 80,59% dari target untuk penerimaan PPH migas. Namun ini justru kinerjanya sedikit mengalami kontraksi ya. Kita lihat ini double digit 10,58%. Sementara untuk PBB, pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya 11,64 triliun rupiah atau 29,1% dari target, dan juga penerimaan pajak dari PBB kemudian pajak lainnya juga mengalami kontraksi 12,01%. Itu dia terkait dengan kinerja APBN 2023 dan juga penerimaan pajak dari Januari sampai dengan Agustus 2023. Baik, kita akan mencoba ya untuk menyapa kembali Ibu Dwi Astuti, Direktur P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo Bu Dwi. Halo? Ya, halo. Baik, oke. Ya, Kita akan lanjutkan kembali nih dengan beberapa tadi informasi yang sudah disampaikan ya terkait dengan kinerja APBN, kemudian juga penerimaan pajak Januari sampai dengan Agustus 2023. Lantas bagaimana dengan strategi yang sudah diterapkan Kementerian Keuangan seperti strategi reformasi pajak yang diantaranya adalah implementasi NIK sebagai NPWP, ekstensifikasi wajib pajak segmen high terkoneksi wealth kembali kita. individual, kemudian juga ada implementasi core tax system dan pemanfaatan digital forensik. Nah, berbagai upaya, strategi dan inovasi yang sudah dilakukan ini seperti apa realisasinya dan apakah efektif ini, Ibu Dwi? Ya, kalau kita bicara program-program reform terutamanya yang terkait Cortex, tentu saja saya belum bisa mengatakan bahwa ini efektif atau tidak, karena memang Cortex sendiri baru akan diimplementasikan tahun depan. Oke. Tapi yang pasti program-program ini adalah memang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Dalam artian bahwa kami mendigitalisasi atau mengotomasi sebagian besar layanan nantinya kepada wajib pajak.
kita akan memiliki fitur layanan yang disebut dengan taxpayer account management, di mana dengan satu account ini Direktorat Jenderal Pajak memprovide satu katakanlah single sign on bagi wajib pajak dengan masuk ke taxpayer account ini, dan kemudian wajib pajak bisa mengetahui seluruh layanan yang memang relevan untuk wajib pajak. Misalnya berapa data pembayarannya, bagaimana dengan permohonan yang sedang diajukan, atau bagaimana fitur transaksi dengan lawan transaksi di rekeningnya dan seterusnya. Kemudian layanan-layanan lain misalnya terkait pengisian SPT. Nanti ketika ini diimplementasikan, SPT yang pro-populated ini akan lebih luas jangkauannya atau akan lebih disempurnakan. Saat ini SPT pre-populated sebetulnya sudah mulai diintroduce melalui e-filing itu. Kalau kita masukin SPT, data-data bukti potong yang memang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu bisa langsung diintegrasikan dengan SPT tahunan, khususnya untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Ke depan ketika Cortex ini diimplementasikan, jadi pengisian SPT akan jauh lebih mudah. Karena apa? Khususnya untuk orang pribadi ya, Mas ya. Semua transaksi-transaksi yang dilakukan yang kemudian ada bukti potongnya itu akan langsung secara sistem dimasukkan ke dalam SPT. Nanti ketika akan masukkan SPT, ketika dibuka melalui sudah akan terserah tuh informasi-informasi dipotong dan lain sebagainya. Kita tinggal verifikasi betul nggak nih dipotongnya. Ketika betul, ya sudah tinggal klik dan SPT itu terkirim. Baik. Dan masih banyak juga ya layanan-layanan lain tentunya yang akan kami otomasi. Oke, lantas bagaimana dari sisi tingkat kepatuhannya nih dari wajib pajak baik orang pribadi maupun badan begitu sejauh ini? Iya. Kalau sejauh ini kalau kita lihat dari tingkat kepatuhan atau compliance rate dari wajib pajak sampai dengan bulan September ini sudah kurang lebih memasukkan SPT itu sekitar kurang lebih 70% lah dari 79,9% dari yang seharusnya memasukkan. Nah, ini dengan dari target kepatuhan sebesar 83%, diharapkan dengan waktu yang tersisa itu akan bisa mencapai sesuai yang diharapkan. Dan kalau tadi Mas juga menyebut terkait dengan pemadanan NIK NPWP, nah ini mungkin dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sedikit terkait hal ini. Bahwa NIK NPWP, program pemadanan NIK NPWP Halo, Bu Dwi. Ini adalah bagian dari program itu Indonesia Satu Data. Jadi dalam hal halo. Ya. Ya, kembali Bu ya. Ya, Bu Dwi, Bu bisa diulang kembali begitu penjelasan Anda terkait dengan tadi pemaduan itu. Ya. Pemadanan. Ya, pemadanan NIK NPWP ya. Yes. Oke, siap. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sebetulnya program pemadanan NIK NPWP ini adalah bagian dari program pemerintah pusat sebetulnya menuju Satu Data Indonesia. Di dalam Undang-Undang HPP kemarin itu dikatakan bahwa per 1 Januari tahun 2024 diharapkan antara NIK NPWP ini sudah padu semuanya, sudah tervalidasi. Nah, diharapannya ke depan itu semua layanan Direktorat Jenderal Pajak itu menggunakan satu identitas saja, yaitu NIK. Jadi tidak menggunakan NPWP lagi. Tetapi bagi wajib pajak yang belum padan, NIK NPWP-nya masih diberikan kesempatan sampai dengan 31 Desember tahun ini. Pemadanannya tidak sulit, silakan saja kunjungi website kita pajak.go.id dan kemudian ikuti langkah-langkahnya kalau memang belum padan. Kalau sudah padan itu langsung saja menggunakan NIK dan itu sudah bisa mengakses layanan yang disediakan oleh kita. Dan kemajuannya sampai saat ini sebetulnya sudah kurang lebih 82,34% dari seluruh total populasi yang harus dipadankan yang sudah kita lakukan. Jadi masih sekitar ada kurang lebih 17-18% yang diharapkan sampai dengan akhir tahun ini juga sudah bisa dipadankan seluruhnya. Dan lagi-lagi dengan pemadanan NIK NPWP ini harapannya ini akan lebih memudahkan sebetulnya karena
layanan publik ke depan itu hanya menggunakan satu akses saja dengan NIK gitu. Jadi kita nggak perlu ingat banyak-banyak nomor, nggak usah ingat NPWP, nggak usah ingat nomor-nomor yang lainnya, cukup dengan NIK saja dan kita sudah bisa langsung mengakses layanan-layanan khususnya layanan perpajakan. Oke, lantas bagaimana dengan integrasi antara Ditjen Pajak, kemudian Ditjen Bea Cukai begitu sebagai garda terdepan dari penerimaan negara begitu? Apakah sudah cukup solid begitu sejauh ini? Ya, tentu saja kami satu keluarga di Kementerian Keuangan, kami punya jargon yang disebut Kemenku 1 ya. Tentu saja kerjasama tidak hanya dengan Bea Cukai sebetulnya, juga dengan eselon 1 yang lainnya, karena diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai dua penopang pilar penerimaan negara itu memiliki kerjasama yang erat. Dan lagi pula dengan kewajiban dari semua ILAP untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak dan nama ini juga terkait Direktorat Bea dan Cukai, kita juga selalu melakukan pertukaran data dan bahkan sekarang ini kita ada yang namanya cross function. Jadi banyak juga pegawai Direktorat Jenderal Pajak bekerja di Bea Cukai, demikian sebaliknya ada juga joint program antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini juga menunjukkan bahwa memang kami solid dan bersinergi untuk mencapai penerimaan negara. Baik, nah lantas bagaimana dengan langkah-langkah pemerintah juga yang memang kita tahu untuk menyokong pertumbuhan dan geliat aktivitas ekonomi kan juga ada beragam insentif pajak yang diberikan begitu. Apakah ini akan berdampak terhadap penerimaan negara juga? Iya, pastinya semua insentif yang diberikan oleh pemerintah ini adalah pada akhirnya berujung pada bergeraknya ekonomi activity dari masyarakat. Nah, ketika ekonomi bergerak tentu saja yang diharapkan adalah akan bertambah pula penerimaan pajak. Karena bagaimanapun penerimaan pajak itu juga berdasarkan kepada purchasing power daripada seluruh masyarakat yang tentu saja triggernya dari pergerakan ekonomi masyarakat. Sehingga memang insentif-insentif yang diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat tujuannya itu tadi mendorong multiplier efeknya untuk ekonomi masyarakat. Baik, terakhir bagaimana optimisme Anda terkait dengan penerimaan negara sampai dengan akhir tahun 2023? Tadi sebenarnya Bu Sri Mulyani cukup optimis begitu ya, bahwa bisa melampaui bahkan dari target tahun ini nih, Bu Dwi. Ya. Betul. Tentu saja kami mengeko apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa kalaupun tadi penerimaan sudah mencapai 72% sampai dengan bulan Agustus ya, untuk akhir tahun masih tersisa 5 bulan lagi, jadi secara rata-rata. Oke. Baik, Ibu Dwi. Ya, beragam upaya yang sudah dilakukan tentunya diharapkan akan terus meningkatkan lagi ya dari sisi penerimaan negara dari sektor pajak, dan semoga dengan beragam inovasi yang sudah dilakukan semua apa yang diinginkan juga bisa tercapai, karena ini akan menyokong juga ini aktivitas perekonomian nasional secara keseluruhan. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan, Ibu Dwi. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.